Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan daripada kitab Ihya Ulumuddin, masih berkenaan dengan ibadah puasa. Kita telah masuk pada kewajiban yang kedua, yaitu ats-tsani an-niyatu. Beliau mengatakan, wala budda likulli lailatin min niyatin mubayyatatin muayyanatin jazimatin. Beliau mengatakan, wala budda, dan tidak boleh tidak, likulli lailatin, untuk setiap malam, min niyatin, daripada berniat. Jadi setiap malam ini wajib berniat. Mubayyatatin, yang mana niat tadi diinapkan pada malam hari. Maksudnya diinapkan pada malam hari adalah niat tadi harus dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Karena berdasarkan hadis Nabi SAW, man lam yubayyitin niyata qabla al-fajri fala siyamalah. Nabi bersabda, siapa yang tidak menginapkan niatnya pada malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Jadi niat tadi harus dilakukan pada malam hari. Dan kewajiban meletakkan niat pada malam hari ini adalah jika puasa itu adalah puasa fardu. Akan tetapi jika puasa itu adalah puasa sunnah, maka boleh berniat puasa setelah fajar sampai kapan? Sampai waktu zuhur. Jadi kalau puasa tadi adalah puasa sunnah, boleh puasa tadi dilakukan setelah fajar sampai waktu zuhur. Dengan catatan seorang tadi belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian muayyanatin, niatnya tadi ditentukan. Apakah puasa fardu atau puasa bayar kafaroh atau qadha atau yang lainnya. Harus niat tadi ditentukan. Kemudian jazimatin. Jazimah ini maknanya adalah mantap. Artinya seluruh niat daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan ini wajib dilakukan dengan mantap. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Apakah niat ketika sholat, niat wudu, niat puasa, atau niat ibadah-ibadah yang lainnya harus dilakukan dengan mantap. Karena jika niat tadi tidak dilakukan dengan jazim, dengan mantap, ada keraguan, maka niatnya tadi tidak sah. Jadi wala budda likulli lailatin, tidak boleh, tidak harus, maknanya setiap malam itu melakukan niat. Kemudian niatnya tadi mubayyatah, yaitu diinapkan, diletakkan pada malam hari. Muayyana, harus ditentukan apakah puasa fardu, puasa Ramadan atau yang lainnya. Kemudian dilakukan dengan mantap tanpa ada keraguan. Falau nawa, seandainya seorang berniat ayasuma syahrul Ramadan daf'atan wahidatan lam yakfihi. Seandainya seorang berniat puasa bulan Ramadan, niatnya tadi adalah daf'atan wahidatan, satu kali niatnya, maka lam yakfihi, niatnya tadi tidak mencukupi. Karena dalam mazhab Syafi'i, puasa Ramadan itu antara satu hari kepada hari berikutnya
itu adalah ibadatun mustaqillatun, ibadah yang berdiri sendiri. Tidak ada hubungannya antara puasa hari ini dengan puasa esok hari. Karena antara satu hari dengan satu hari berikutnya itu adalah ibadatun mustaqillatun, ibadah yang berdiri sendiri, sehingga setiap hari itu butuh dengan niat. Setiap hari wajib melakukan niat terus. Berbeda dengan mazhab Imam Malik. Imam Malik berpendapat bahwasanya puasa Ramadan itu adalah ibadah paketan. Artinya 30 hari atau 1 bulan Ramadan itu dianggap satu ibadah. Sehingga niatnya bisa dilakukan hanya sekali saja. Aku niat puasa Ramadan selama 1 bulan sah menurut mazhab Malik. Akan tetapi menurut mazhab Syafi'i, niat seperti itu tidak mencukupi, tidak sah. Wa huwa alladzi anaina biqaulina kulli lailah. Dan itulah yang kami maksud dengan niat puasa tadi harus dilakukan setiap malam. Walau nawa bin nahar, seandainya seorang itu berniat puasa pada siang hari, lam yujzihi shaumu Ramadan, maka tidak mencukupinya puasa Ramadan. Artinya puasa Ramadan kok niatnya siang hari tidak sah. Wala shaumul fardhi, begitu juga tidak sah, tidak mencukupi orang tadi niat pada siang hari untuk puasa fardu, apakah qadha, apakah bayar kafarah, itu tidak mencukupi. Illa tatawwu, kecuali puasa sunnah, yaitu kalau puasa sunnah tidak masalah. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau puasa itu adalah puasa sunnah, maka boleh dilakukan setelah fajar sampai zuhur. Akan tetapi kalau puasa fardu wajib diletakkan pada malam hari. Wa huwa alladzi anaina biqaulina mubayyatatin. Itulah yang kami maksud dengan mubayyatah, yaitu niatnya tadi wajib dilakukan pada malam hari. Falau nawa as-sauma mutlaqan. Seandainya seorang berniat puasa itu mutlaqan, artinya tidak ditentukan niat puasanya, apakah sunnah atau wajib, dia tidak menentukan. Yang penting aku niat puasa. Awil fardhu mutlaqan, atau seorang tadi niatnya itu puasa fardu mutlak, tidak menentukan. Fardunya tadi dimutlakan, tidak menentukan, tidak menyebutkan fardu Ramadan, cuman fardu saja. Bagaimana niat yang semacam ini? Misalnya waktu bulan Ramadan dia mengucapkan aku niat puasa fardu tanpa menyebutkan Ramadan tadi. Bagaimana? Lam yujzihi, maka niatnya tadi tidak mencukupinya hatta yanuya faridatallahi azza wa jalla shauma Ramadan, sehingga dia harus berniat kefarduan Allah, yaitu puasa Ramadan. Nah, itu baru sah. Kalau cuman menentukan aku niat fardu saja, maka itu tidak mencukupi. Harus menyebutkan kefarduan Allah, yaitu puasa Ramadan. Kemudian walau nawa lailatasyak ayyasuma ghadan in kana min Ramadan. Seandainya seorang tadi berniat puasa pada malam syak. Malam syak ini adalah malam ragu-ragu. Malam ragu-ragu ini pada malam 30 Sya'ban.
pada malam 30 Sya'ban ini malam ragu. Kenapa ragu? Boleh jadi besok sudah masuk Ramadan, boleh jadi besok masih bulan Sya'ban, masih wajib puasa. Nah, dia ketika malam 30 tadi berniat ayyasuma ghadan in kana min Ramadan. Aku besok akan puasa jika besok adalah bulan Ramadan. Dia ada keraguan, jika besok Ramadan aku akan berpuasa. Lam yujzihi. Maka niatnya tadi tidak mencukupi. Kenapa? Fa innaha laisat jazimatan. Karena sesungguhnya puasanya tadi itu bukanlah niat puasanya tadi bukanlah jazimah, enggak mantap. Karena ada keraguan, jika besok Ramadan aku akan berpuasa. Nah, niat seperti itu niatnya enggak jazim, enggak mantap. Karena niat kalau tidak dilakukan dengan mantap, maka niatnya tidak sah. Harus jazimah. Illa kecuali antus nada niyatuhu ila qauli syahidin adlin. Kecuali niatnya tadi disandarkan kepada seorang saksi yang adil. Nah, kalau niatnya tadi disandarkan kepada perkataan orang yang adil, orang yang persaksiannya tadi adil, maka itu tidak masalah. Wahtimalu ghalatil adli au kadzibihi la yubtilul jazma. Nah, adapun kemungkinan salahnya orang yang adil dan dustanya orang yang adil itu la yubtilul jazma, itu tidak membatalkan jazm. Atau yastanidda, atau dia bersandar ilal istishab, kepada istishab. Istishab ini adalah hukum asal. Seperti apa bersandarnya kepada hukum asal? Kasyak fil lailatil akhirah min Ramadan. Seperti ragu pada malam akhir daripada bulan Ramadan. Jadi ketika malam 30 Ramadan, hilal Syawal itu belum kelihatan. Kemudian pemerintah juga belum memutuskan kapan jatuhnya 1 Syawal, belum ditentukan. Kemudian dia niat puasa. Jika besok adalah bulan Ramadan, maka aku akan berpuasa. Jadi ketetapan 1 Syawal itu masih belum jelas. Kemudian dia berniat, kalau besok bulan Ramadan, maka aku berpuasa. Fadzalika, maka keraguannya tadi itu la yamna'ul jazman niyah. Nah, tidak mencegah jazmnya niat. Kenapa? Karena dia bersandar dengan hukum istishab, yaitu hukum asal. Karena asalnya itu masih bulan Ramadan, sedangkan 1 Syawal itu belum pasti. Maka yang demikian itu jazmnya niat tadi tidak tercegah dengan niatnya yang dilakukan dengan keraguan tadi. Awis tanadda ilal ijtihad, atau dia bersandar kepada ijtihad. Misalnya dia berijtihad. Karena di sini digambarkan kal mahbusi, seperti orang yang ditahan atau dipenjara fil matmurati di penjara bawah tanah. Kemudian idza ghalaba 'ala dhannihi dukhulu Ramadan bijtihadihi. Ketika kuat atas dugaannya tadi masuknya Ramadan dengan ijtihadnya. Fasyakkuhu, maka adapun keraguannya tadi la yamna'uhu minan niyah, tidak mencegahnya daripada niat. Jadi gambarannya, misalnya dia berijtihad karena dia ini
masuk penjaranya adalah bulan Rajab misalnya. Sedangkan dia ini di penjara itu kurang lebih sudah 2 bulan. Dan antara Rajab dan Ramadan itu jaraknya cuma 2 bulan. Kemudian dia berijtihad. Ini kemungkinan sudah masuk bulan Ramadan. Nah, maka puasanya tadi adalah sah. Maka keraguannya itu tidak mencegah daripada niat karena sudah dzan, ada dugaan kuat. Wa mahma kana syakkan lailatasyak lam yamna'hu jazmuhun niyyah bil lisan. Dan ketika dia ragu pada malam syak, maka jazmnya niatnya tadi yang dilakukan dengan lisan itu tidak bermanfaat kepadanya. Kenapa? Fa innan niyata mahaluhal qalbu. Karena niat tadi itu tempatnya hati. Karena jazm tadi itu dilakukan dengan lisan. Jazmnya tadi dilakukan dengan lisan. Jazm yang dilakukan dengan lisan itu enggak berpengaruh. Karena yang menjadi tolak ukur jazm atau enggaknya itu adalah hati. Wala yutasawwaru fiha jazmul qasdi ma'asyak, dan tidak tergambar padanya niat tadi itu jazmnya qasad bersama syak. Contohnya bagaimana sih seperti ini? Kamalau qala fi wasati Ramadan. Sebagaimana seandainya dia berkata pada pertengahan bulan Ramadan. Pertengahan bulan Ramadan tanggal 15 Ramadan dia mengatakan asumu ghadan in kana min Ramadan. Aku akan berpuasa Ramadan jika besok adalah bulan Ramadan. Maka ini keraguannya ini enggak masuk akal ini. Keraguannya tadi enggak sah. Dia kan mengatakan aku akan puasa jika besok adalah bulan Ramadan. Ada keraguan. Fa inna dzalika la yadur, keraguannya tadi itu adalah tidak dianggap, tidak membahayakan. Li'annahu, karena sesungguhnya keraguannya tadi itu tardidul lafzin, hanya keraguan lafaz saja. Padahal yang menjadi tolak ukur adalah hati. Hatinya enggak mungkin ada keraguan kalau besok pagi masih bulan Ramadan. Karena enggak mungkin baru 15 Ramadan kemudian besoknya sudah 1 Syawal. Jadi kalau cuman lesannya saja yang tidak jazm itu enggak masalah. Yang penting adalah yang menjadi tolak ukur adalah hati. Wa mahallun niyyah la yutasawwaru fihi taraddud, dan tempatnya niat yaitu hati itu tidak mungkin tergambar padanya taraddudun, yaitu keraguan. Bal huwa qati'un bi annahu min Ramadan, bahkan dia adalah pasti memastikan, orang yang memastikan bahwasanya besok adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena baru 15 Ramadan. Jadi keraguan di dalam lesan itu tidak membatalkan keraguan yang ada di dalam hati. Yang membatalkan niat tadi adalah keraguan yang dilakukan oleh hati. Wa man nawalailan, dan siapa yang berniat pada malam hari, thumma akala, kemudian dia makan, lam tafsud niyatuhu, maka niatnya tadi tidak rusak. Jadi niat pada malam hari, niat puasa Ramadan. Jadi setelah tenggelam matahari itu boleh kita sudah melakukan niat puasa Ramadan. Sampai kapan? Sampai sebelum subuh. Sampai sebelum subuh dia boleh melakukan niat. Nah, kemudian kok disela-selai dengan makan, maka sela-selainya makan tadi tidak merusak daripada niatnya. Akan tapi disunnahkan nanti sebelum setelah kita makan sahur, kemudian kita melakukan niat lagi. Nah, itu enggak wajib, tapi hanya disunnahkan untuk mengulangi, memperbarui niat. Akan tapi sah niatnya yang dilakukan oleh seorang tadi pada waktu terbenamnya matahari itu sudah sah. Kemudian lau nawatim ro'atun, seandainya seorang perempuan itu berniat fil haid, ketika dia haid, seorang perempuan masih haid, dia niat puasa,
Summa taharat, kemudian dia bersuci, kemudian dia suci, artinya haidnya tadi berhenti. Berhentinya tadi qoblal fajri, sebelum fajar. Sahha saumuha, maka sahlah puasanya. Jadi gambarannya jika pada malam hari seorang perempuan ini haid. Kemudian ketika haid tadi dia niat, aku niat puasa Ramadan. Kemudian sebelum fajar dia ini sudah suci, artinya haidnya tadi sudah berhenti, maka puasa yang dilakukan besok pagi itu adalah sah. Nah, mungkin ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya sendiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.